Gerindra tertarik pada sosok Jokowi dan dipercaya beberapa pengamat cuma untuk cari perhatian dan dukungan rakyat aja. Pihak istana buka suara, usai Ketua KPK mengungkap sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Istana pun membantah kabar yang menyebut kalau Presiden Joko Widodo tak mau bertemu dengan lembaga anti rasuah tersebut. Saya lanjutkan informasi tentang hari ini ya. Hari ini perdana dibuka untuk masyarakat umum untuk mengakses kawasan IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di IKN. Nah, sesuai informasi resminya teman-teman, ini dibuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat datang di channel Sudut Pandang teman-teman di FYP For You Politics. Saya pengen share apa aja info-info menarik yang berseliweran di FYP saya teman-teman. Jadi buat kalian yang baru saja menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu. Dan pembahasan pertama yang ingin saya bahas di video kali ini adalah ada satu narasi yang menarik ini. Kalau dulu itu banyak kita tahu konten-konten yang menyudutkan Jokowi. Nah sekarang ada satu orang yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan Gerindra itu cuma memanfaatkan Jokowi. Waduh, baru ini, baru. Gerindra dekati Jokowi hanya cari perhatian. Gerindra tertarik pada sosok Jokowi dan dipercaya beberapa pengamat cuma untuk cari perhatian dan dukungan rakyat aja. Bagi Ardli Johankusuma, pengamat politik UPN Jakarta, sosok Jokowi sampai sekarang masih kuat jadi tokoh terpandang. Bagi Ardli, pas acara Rapimnas, Gerindra kasih banyak sinyal kayak Prabowo dan Jokowi saling puji. Tapi menurut Ardli, Jokowi bakal lebih nyaman nggak ikut partai politik manapun. Jadi, lebih enak untuk konsolidasi dan bergerak. Menurut kalian, apa tujuan Gerindra dekati Jokowi, guys? Oke, yang pertama memang ini bisa jadi keputusan dari Pak Jokowi sendiri ya. Kita bisa ingat banget cerita saat Pilpres dari berbagai macam versi sih. Salah satunya versi interview Ganjar dengan Najwa Shihab atau Mahfud MD atau beberapa interview yang lain, misalkan M. Kodari. Itu juga menjelaskan bahwa awalnya sebenarnya Pak Jokowi itu nge-host dipasangkannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tapi kan kemudian ngelihat dinamika politik yang berkembang di mana saat itu juga restu nggak kunjung keluar dari Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri, makanya Jokowi balik badan ini, banting setir, kemudian nge-host Prabowo yang kemudian dipasangkan dengan Gibran Raka Buming Raka, mendukung pasangan yang satu ini. Jadi dari awal memang ini seperti deal politik aja, masing-masing punya keuntungan, masing-masing punya kesamaan visi yang akhirnya membuat apa istilahnya ya, persatuan ini terjadi antara Jokowi, Prabowo dan juga Gibran gitu kan. Nah ketika di berjalannya waktu ada tuduhan bahwa Gibran sedang menunggangi ketenaran dari Joko Widodo, satu sudut pandang bisa diiyakan sih. Karena approval rate dari Jokowi itu masih cukup tinggi. Bayangkan saja misalkan kita sebut saja 75% misal atau 70% dengan menggait orang yang secara ketenaran popularitas itu 70% masyarakat suka dengan tokoh yang satu ini, itu sama dengan sudah memenangkan Pilpres, ya kan? Karena kita abaikan saja 30% lainnya karena kita sudah punya cadangan atau garansi 70% suara bakal berlabuh ke kubu kita. Dari sudut pandang itu bisa diartikan Gerindra sedang memanfaatkan Jokowi sih. Cuma di sisi lain itu tuduhan-tuduhan yang cukup negatif. Karena di beberapa pidato Jokowi itu mengatakan kita sebut saja contohnya pidato saat Rapimnas Gerindra. Jokowi menyebutkan saya memandang dan menganggap Pak Prabowo sebagai orang yang sangat-sangat spesial gitu. Kemudian berbalas lagi pujian dari Prabowo, menyebutkan kalau belajar soal militer ke saya, tapi kalau belajar soal kepemimpinan gak ada yang bisa ngalahin orang Solo yang satu ini. Intinya di Rapimnas Golkar tuh seperti ajang saling puji antara Prabowo dan juga Joko Widodo. Jadi kalau misalkan dipaksakan masuk narasi Gerindra memanfaatkan Jokowi sepertinya tidak terlihat di gambaran-gambaran yang terjadi saat itu. Kalau memang dimanfaatkan kan cuman ada satu orang atau satu pihak saja yang mendapatkan kemanfaatan itu gitu kan. Tapi di sini nggak terlihat itu semuanya dan justru dua belah pihak ini saling puji, saling menguatkan dan saling ini ya menunjukkan kesolidannya.
Kalau menurut saya sih begitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Apakah benar tuduhan bahwa ini ya dari pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Ardri Johan Kusuma bahwa Gerindra memanfaatkan ketenaran Jokowi? Kalau menurut kalian seperti apa? Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemimpin muda sukses yang banyak menginspirasi generasi muda. Mulai dari karir kepemimpinannya di Solo, yang banyak membawa perubahan dan kemajuan penting di sana. Hingga kini menduduki tempat tertinggi sebagai wakil presiden terpilih. Hal lain yang menginspirasi dari sosok Gibran adalah kesabaran dan ketahanannya menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan politiknya. Berbagai fitnah dan hujatan tak membuatnya tumbang. Ia malah tetap berdiri kokoh. Ibarat pohon, makin tinggi makin kencang angin hingga badai yang hendak menumbangkannya. Namun Gibran adalah pohon tinggi yang kokoh. Ngomong-ngomong, narasi negatif, fitnah dan hujatan atas Gibran, rupanya banyak datang dari pihak-pihak yang kecewa karena kalah dalam politik. Sehingga hujatan itu tak objektif, murni fitnah murahan. Beruntungnya, Gibran meresponsnya dengan bijak, menjadikan hujatan sebagai pelecut untuk terus maju. Kadang-kadang, Gibran memilih mengabaikannya. Sikap-sikap itu sekali lagi membuat Gibran sebagai sosok yang layak diteladani. Gibran adalah simbol semangat muda yang kokoh dan visioner, membawa harapan baru bagi masa depan bangsa. Menarik nih, Gibran ibarat pohon yang tinggi, kokoh, tidak gentar dan tidak ambruk walaupun diterjang angin gede sekalipun, dari isu-isu mulai dari Fufu Fafa, Samsul, apalagi nih korupsi, kan dituduh korupsi sama Rocky Gerung ya kan. Ini banyak banget lah, dan kemudian diabaikan oleh Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Oke. Ini salah seorang politisi muda yang kemudian ngebuat politisi-politisi senior jadi salah langkah nih. Kok saya serang begini jadi beda nih langkahnya, nggak kayak politisi-politisi zaman dulu gitu kan. Beda nih bos. Ini orang muda kalau masuk ke ranah politik jadi langkah-langkahnya tuh beda gitu ya. Pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ini menarik nih. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebutkan ormas lebih mudah ketemu presiden dibandingkan dengan pimpinan KPK. Pertama, saya nggak percaya kalau misalkan KPK pengen ketemu presiden terus dihalang-halangi. Itu adalah cerita yang sangat sungguh aneh. Cerita yang sangat sungguh aneh sekali. Nggak mungkin lah kalau misalnya nggak boleh gitu ya. Saya lebih setuju dengan pendapat netizen yang satu ini. Coba kita baca nih, yang paling bawah ya, Arta. Ntar kalau sering ketemu presiden, terus dikomentari KPK tersandra. Itu dia. Kalau misalkan presiden tuh terlalu ini ke KPK, nanti haters tuh bakal bilang, oh sekarang KPK tuh disetir sama presiden. Harusnya kan anti rasuah, ini tuh harusnya kan independen gitu. Jadi dia tidak boleh condong kemana-mana termasuk ke presiden. Kan gitu jadinya, salah langkah lagi kan. Salah apa, semuanya posisinya salah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang penting, saya yakin seyakinnya gitu ya. Kalau misalkan KPK itu punya kepentingan untuk ketemu presiden, tidak mungkin lah untuk dihalang-halangi. Jadi ini adalah narasi yang kurang bijak juga sih, yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ini menyebutkan sulit ketemu presiden. Yang ketemu presiden itu lebih mudah dari ormas-ormas nih gitu. Waduh. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kerja KPK kan ya perlu dukungan presiden tentu saja sebagai otoritas tertinggi di negara ini ya kan. Tapi
Kan itu bukan faktor utama kenapa mereka tidak bisa bekerja kan? Apakah tidak ketemu dengan presiden kemudian KPK jadi lemah? Gimana ya? Cuman sekali lagi sih, saya tidak yakin kalau misalkan KPK ini nggak bisa dalam tanda kutip ya, atau mungkin ditebeli kalimat nggak bisanya, nggak bisa ketemu presiden. Atas dasar apa nggak bisa ya? Ini kan badan anti korupsi yang paling penting gitu ya. Dan mungkin kita juga perlu dengerin langsung lah tanggapan dari Istana mengenai curhatan Nawawi Pemolango ketua KPK ini yang menyebut bahwa ketemu sama presiden itu sulit gitu ya. Pihak Istana buka suara usai Ketua KPK mengungkap sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Istana pun membantah kabar yang menyebut kalau Presiden Joko Widodo tak mau bertemu dengan lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis Sabtu 14 September 2024. Ari menuturkan, Presiden Jokowi pada prinsipnya terbuka untuk bertemu dengan siapa saja termasuk pimpinan KPK. Ia pun menepis pernyataan Ketua Sementara KPK Nawawi Pemolango yang membandingkan bahwa Ormas lebih mudah bertemu dengan Presiden ketimbang KPK. Ari membeberkan, Jokowi tidak ingin bertemu KPK karena dirinya menghormati KPK sebagai lembaga negara yang independen. Oleh karena itu, Jokowi tidak ingin menggelar pertemuan dengan KPK agar tidak disalahartikan sebagai intervensi. Selain itu, Ari mengklaim koordinasi antara pemerintah dan KPK sejauh ini berjalan baik melalui Menko Polhukam. Oke, prinsipnya memang ini menjaga marwah lembaga ya, biar ada Sebelumnya, pada Kamis 12 kesan September independen gitu. 2024, Ketua Sementara KPK Nawawi Pemolango mengaku bahwa ia bersama pimpinan KPK lainnya sulit bertemu Jokowi selama bekerja 5 tahun terakhir. Menurut Nawawi, pihaknya sudah berupaya agar bisa bertemu dengan Jokowi untuk membicarakan masalah KPK. Namun kenyataannya, ia hanya sekali bertemu dengan Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2023. Oke. Yang pertama nih saya mau komen aja nih. Kalau teman-teman punya komentar yang lain boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Yang pertama saya nggak yakin kalau misalkan ada sesuatu yang urgent yang pengen disampaikan oleh KPK yang misalkan harus nih ketemu sama presiden langsung. Saya nggak yakin itu akan dihalang-halangi. Yang kedua, kalau misalkan ini cuman koordinasi biasa, presiden tuh punya pembantu-pembantu yang ngurusin soal itu. Sebut saja Menko Polhukam. Itu kan Menko yang memang ngurusin soal ini. Soal hukum gitu kan. Itu bisa ke sana arahnya. Atau koordinasi dengan siapa nih? Dengan Kapolri atau dengan TNI enggak ya? Dengan Kapolri misalkan. Itu kan sudah dijembatani gitu. Jadi misalkan dalam arti ketemu langsung dengan presiden ini urgensinya apa dulu nih? Kalau memang ada yang urgent, sekali lagi saya nggak yakin itu akan dihalang-halangi. Presiden masa mau menghalang-halangi urgent dari KPK yang harus disampaikan langsung ke presiden? Kan aneh jadinya. Pun kalau misalkan sekali lagi ya, kalau misalkan ini soal koordinasi antara KPK dengan pemerintah, kan sudah ada jalurnya. Ada pembantu presiden yang namanya Menko Polhukam. Lewat sana kan bisa. Ada jalur-jalur birokrasi lah yang harus dihormati. Gak serta-merta langsung, wah saya mau ketemu Bapak Presiden. Saya juga mau sih, saya juga mau. Tapi kan urgensi saya ketemu Pak Presiden apa gitu kan perlu dipertanyakan juga. Agendanya banyak buang, ya kan. Bukan berarti mengecilkan kepentingan dan urgensi dari KPK, tapi kan untuk sekedar koordinasi ada jalur-jalur yang sudah disediakan. Jadi jangan bilang pemerintah itu menutup diri untuk berkoordinasi dengan KPK. Ada Menko Polhukam juga kok.
Saya lanjutkan informasi tentang hari ini ya. Hari ini perdana dibuka untuk masyarakat umum untuk mengakses kawasan IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di IKN. Nah, sesuai informasi resminya teman-teman, ini dibuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan dibuka setiap hari sesuai dengan website ini ya yang saya tampilkan. Untuk masuk ke sana itu kita parkirnya di rest area yang di dekat dengan titik nol. Kalau dari arah Balikpapan itu sebelum titik nol, kalau dari arah Penajam itu setelah titik nol. Nanti dari area rest area itu akan diantar ya ke KIPP. Nah, di KIPP kita itu bisa ke lokasi Plaza Seremoni dan juga ini ya Taman Kusuma Bangsa, Sumbu Kebangsaan ya teman-teman. Nah, bis ini akan terus keliling ke arah rest area, ke arah KIPP itu setiap 15 menit sekali gitu teman-teman. Dan juga menggunakan bis listrik. Serta untuk saat ini gratis ya, nggak bayar. Untuk masyarakat umum, untuk ke IKN itu gratis, nggak bayar. Oke, ini saya tahu nih. Siapa yang paling ngerasa panas ngedengar berita ini? Amin Rais. Pak Amin Rais boleh nyoba nih naik bus ke IKN. Gratis Pak, nggak bayar. Katanya tiap Sabtu Minggu IKN dibuka untuk umum. Tuh Pak Amin bisa datang ke sana menyaksikan langsung patung Garuda yang Bapak sebut kelelawar. Biar nggak salah bentuk, tuh bentuknya beda antara Garuda dan kelelawar kan beda tuh bentuknya ya. Oke, ini nih udah dibuka untuk umum. Katanya dari jam berapa tadi? Tadi udah dibahas ya, dari jam berapa ke jam berapa gitu. Ini dibuka, orang umum boleh berkunjung ke IKN menikmati bagaimana step-step pembangunan yang sedang terjadi di Ibu Kota Nusantara ini. Jadi biar gak bikin konten dari jauh aja nih Pak, ngevlog dong di IKN. Kan gitu ya, biar seru. Oke, saya gini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang punya pendapat tentang bahasan-bahasan yang barusan kita bahas, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Saya Abdul, salam.